Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baiklah teman-teman, pada hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Agus Ramdhani. Beliau adalah salah satu ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya yang berada di Ciamis. Pekerjaan beliau sebagai wira swasta di bidang jasa teknisi handphone. Alhamdulillah Bapak, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk bertanya beberapa pertanyaan kepada Bapak. Siap. Baik, untuk yang pertama Bapak, dapat diceritakan bagaimana awal mula Bapak mengenal Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya pada saat itu saya berada di kota Lampung. Saya bertemu dengan salah satu ikhwan TKN dan dikenalkan tentang thariqah, mulai dari tentang Abah, tentang Suryalaya, di mana di sana mengamalkan zikir, zikir yang dilakukan setiap habis sholat sebanyak 165 kali. Di sana saya mulai dikenalkan dari karomah Abah, tentang Suryalaya dan lain sebagainya. Ya, jadi awal ketertarikan Bapak itu mungkin dari seorang teman ya, yang menceritakan tentang Suryalaya itu seperti apa, tarekat itu seperti apa. Mungkin pada saat itu Bapak belum tahu bahwa itu ada namanya Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, atau sebelumnya sudah mengenal tarekat atau belum? Kalau tarekat belum tahu, tapi kalau Abahnya udah tahu gitu. Oh iya. Untuk sosok Abah Anom sudah mengetahui ya, tapi untuk ajarannya bahwa itu namanya tarekat itu belum tahu gitu sebelumnya. Ya baiklah Bapak, apa yang membuat Bapak tertarik untuk mempelajari Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini? Di sana saya dikasih tahu tentang kisah karomah Abah, kisah Syekh Qadir Jailani, kisah-kisah diceritakan tentang Syekh Qadir Jailani. Saya banyak menemukan kisah-kisah yang menyentuh lah gitu. Ya. Jadi dari kisah-kisah yang diceritakan itu membuat Bapak lebih tertarik lagi terhadap Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah itu mungkin ya. Ya baiklah Bapak. Apakah ada pengalaman pribadi Bapak yang menjadi titik balik sehingga mantap nih untuk masuk dalam TKN atau mengamalkan TKN ini? Oke, pada saat itu saya ada masalah pekerjaan, masalah kebingungan, kecemasan, dan lainlah. Dan ketika itu saya diajak teman saya itu di kajian TKN biasa dilakukan di sana, di suatu tempat rumahan lah, biasa taman apa namanya itu, Tawasul. ya. Setelah beres itu saya ditalkin oleh salah satu wakil talkin di Lampung ya. Kalau nggak salah Ustadz Soleh. Lalu saya mengamalkan amalan-amalan thariqat itu, berzikir habis sholat, terus dilakukan khutaman
Ya itu aja. Dan bukan masalah lah yang bisa diselesaikan, tapi ketenangan hati, keikhlasan menerima suatu cobaan itu, yang itu yang dirasakan. Ya tentunya inilah pilihan untuk tetap mantap, untuk mengamalkan terus tarekat. Baiklah Bapak, untuk bagi Bapak pribadi ya, apa makna tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini? Bagi saya tarekat adalah jalan untuk memperbaiki diri. Ini bukan hanya zikir, tapi tuntunan agar manusia berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Iya. Saya merasakan kedekatan dengan Allah dalam keseharian. Iya. Pada tahun berapa Bapak pertama kali ditalkin itu? Sekitar tahun 2009. 2009 di Lampung berarti Di untuk Lampung, pertama ya. kali ditalkin ya. Iya. Apa setelah itu Bapak pernah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Suryalaya? Pernah manakiban satu hari di sana bulanan. Biasanya tiap bulan sekali ya. Pergi sebelum subuh sampai selesai. Oh ya. Apa kesan Bapak mengikuti kegiatan di Suryalaya gitu? Kesan pertama Bapak mengikuti manakiban, berarti untuk kegiatannya itu manakiban di Suryalaya itu yang pertama kali Bapak laksanakan ya di sana. Iya. Apa kesan pertamanya ketika Bapak manakiban di sana? Ya, suasananya di sana sangat tenang. Ya, alhamdulillah Bapak sudah rutin melaksanakan amalan-amalan tersebut ya Pak ya. Apa perubahan yang Bapak rasakan setelah mengamalkan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini? Perubahan yang saya rasa adalah ketenangan batin dan kesabaran. Saya menjadi lebih mampu mengendalikan emosi, lebih mudah memaafkan dan lebih bersyukur. Saya juga merasa lebih terarah dalam mengambil suatu keputusan dan lebih yakin bahwa hidup ini selalu dalam pengawasan Allah. Bagaimana Bapak mengimplementasikan nilai-nilai tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini dalam kehidupan sosial dan pekerjaan Bapak? TKN mengajarkan bahwa kita ibadah bukan sekedar ritual, tapi akhlak dan budi pekerti. Bagi Bapak, apa keistimewaan dari tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya ini? Ya, keistimewaan TKN Suryalaya lebih pendekatan ke rahmatan lil alamin, tidak memaksa dan terbuka untuk semua. TKN bukan hanya zikir teori, tapi latihan hati untuk lewat zikir bisa kembali kepada Allah. Amalan TKN itu sederhana, tapi sangat kuat gitu ya, dan terbukti membawa manfaat ke kehidupan sehari-hari. Baiklah Bapak, pertanyaan terakhir dari saya, apa harapan Bapak ke depan sebagai ikhwan dari tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya? Ya, harapan saya sederhana, semoga saya bisa istiqomah dalam mengamalkan zikir. Amin. Ya, memperbaiki alat dan menjadi manfaat bagi orang lain. Ya. Dan menjaga amanat Abah Hanum
Ya, hiduplah hatimu dengan zikir. Baiklah, terima kasih Bapak atas waktunya dan kesempatannya saya membersamai Bapak. Terima kasih atas sharing pengalaman Bapak. Mudah-mudahan dari apa yang Bapak sampaikan ini menjadi manfaat dan keberkahan untuk Amin. Bapak khususnya dan umumnya untuk kita dan juga untuk yang menonton video ini. Terima kasih Bapak sekali lagi. Sama-sama. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.